Voi hari ini, Rabu 20 Desember 2023, merangkum 3 berita pilihan, antara lain, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri mengaku keberatan pra-peradilannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu ada berita KPK resmi menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba usai terjaring OTT. Hingga berita Zulkifli Hasan yang akan dilaporkan buntut dari candaan sholat maghrib. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri keberatan atas pernyataan yang menyebut gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak pada Selasa 19 Desember 2023. Menurutnya, bunyi putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu adalah tidak menerima gugatan pra-peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ditemui saat berada di sebuah kedai kopi di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa malam, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri merasa kaget lantaran ada pemberitaan yang menyebut gugatan pra-peradilannya di PN Jakarta Selatan ditolak. Menurutnya, ada 4 poin yang ingin disampaikan terkait putusan Hakim Tunggal. Dalam amar putusan itu, gugatan pra-peradilan Firly tidak dapat terima, bukan ditolak. Saya agak kaget gitu mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama, permohonan pemohon tidak diterima. Bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan. Biasanya kan putusan kedua, ditolak, dikabulkan. Ini ada yang di tengah-tengah, tidak dapat diterima. Penjelasan cukup, saya kira rekan-rekan banyak mengikuti. Tolong ini disampaikan lagi rekan-rekan. Permohonan pra-peradilan saya bukan ditolak, tapi permohonan pemohon tidak dapat diterima. Ini poin pertama. Dalam kesempatan itu, Firly menyatakan siap mengikuti proses hukum yang menyeretnya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyediaan barang dan jasa, serta perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selain Abdul Ghani, KPK juga menahan 5 tersangka dari 18 orang yang sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan di Jakarta dan Ternate, Maluku Utara. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 7 dari 18 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara. 6 dari 7 tersangka langsung ditahan, termasuk Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Sementara seorang tersangka lain dari pihak swasta masih buron. Para tersangka adalah Adnan Hasanuddin, Kadis Perumahan dan Pemukiman, Daud Ismail, Kadis PUPR, Ridwan Arsan, Kepala BPPBJ, Ramadan Ibrahim, Ajudan Gubernur Maluku Utara, Stevi Thomas dan Christian Wisan dari swasta. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK juga menyita uang tunai sekitar 725 juta rupiah sebagai bagian dari dugaan penerimaan senilai 2,2 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan. Dari proyek tersebut, sang gubernur menentukan besaran jumlah setoran dari para kontraktor. Abdul Ghani bahkan meminta bawahannya untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50% agar anggaran bisa segera dicairkan. Sebagai bukti permulaan, KPK mendapati uang masuk ke rekening penampung milik ajudan gubernur sebesar 2,2 miliar rupiah. Hari ini KPK mengumumkan tersangka dan menetapkan untuk dilakukan penahanan sebagai berikut. Yang pertama adalah AGK, ya ini Gubernur Maluku Utara, kemudian AH, ini Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, DI, Kepala Dinas PUPR, RA, Kepala BPPBJ, Badan Pengadaan Barang dan Jasa. Ya. Kemudian RI, ini Ajudan, ST,
dari pihak swasta dan KB dari pihak swasta. Tersangka kami tahan untuk 20 hari ke depan, ya, terhitung mulai kemarin, ya, tadi malam tanggal 19 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2024 di rutan. Tersangka Abdul Ghani Kasubag meminta maaf kepada masyarakat Maluku Utara setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka. Terlebih kasus ini terjadi di penghujung masa jabatannya sebagai gubernur yang berakhir pada bulan Desember 2023. Abdul Ghani menyadari jika kasus ini merupakan salah satu risiko jabatan yang harus dihadapinya. Ada yang mau disampaikan untuk kalau ada hal-hal sampai terjadi seperti ini, menurut saya artinya sudah berusaha selama 2 periode. Ya, tapi akhirnya jabatan terakhir tersandung persoalan seperti itu. Saya kira itu adalah resiko jabatan anak-anak biasa. Pak, mau ada permintaan maaf buat warga sana nggak Pak? Pak, di hotel ngapain? Di hotel itu kemarin ngapain sih Pak? Kalau di hotel itu saya punya uang kontan waktu itu 1.400.000. Oh gitu. Jadi Bapak ke situ. Tapi kemungkinan ya, ada transaksi yang di luar masa saya. Oh, ada transaksi di luar dugaan ya Pak? Para tersangka dijerat pasal pemberi dan penerima suap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk kepentingan penyelidikan, ke-6 tersangka yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan ini kini ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sedang disorot banyak pihak lantaran kali ini dianggap mempermainkan agama setelah bercanda tentang sholat maghrib. Dalam tayangan video yang beredar di media sosial, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa belakangan ini adanya kelompok fanatis terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baca Al-Fatihah, waladdallin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya. Gitu. Ya Pak Yai ya. Kalau menurut sini enggak ya. Gitu. Tak hanya itu saja, pria yang akrab disapa Zulhas itu berkelakar bahwa pada tahiyat akhir ada pula jamaah yang mengacungkan 2 jari bukan 1. Sebagaimana diketahui, Amin merupakan akronim dari Anies Muhaimin. Sedangkan 2 jari diidentikan dengan pasangan Prabowo Gibran yang mendapat nomor urut 2. Hal ini sampai disorot Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang ukhuwah dan dakwah Muhammad Khalil Nafis. Lewat akun Twitternya, ia menyebut candaan Zulhas kering dan tak lucu. Bahkan bagi sebagian orang merasa agamanya dilecehkan. Di samping itu, Ketua Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran menilai pernyataan Zulhas termasuk penistaan agama. Maka ia mengajak seluruh ormas Islam melaporkan Zulhas ke Mabes Polri pada Kamis 21 Desember 2023. Sebelum melakukan pelaporan resmi, pihaknya mengajak seluruh ormas Islam bergabung dalam aksi akbar bertajuk Tangkap Penista Agama Zulkifli Hasan. Demikian Voi hari ini. Nantikan berita lainnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Voi.id. Sampai jumpa.